Kenapa ICBP dan Unilever turun terus? Kenapa? Kalau Unilever jelas, Pak. Karena apa? Di kuartal 1, kita lihat saja di sini. Nah, di kuartal 1 itu Unilever itu, nah di sini ya. Di sini kita bisa lihat ya. Pendapatannya turun dari tadinya 11 triliun menjadi 10 triliun. Dan laba bersihnya juga turun dari tadinya 186 menjadi 1698. Ya dari 19 menjadi 1,7 lah. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah Unilever ini kan dia perusahaan consumer good yang sejak awal dianggap kebal resesi, tahan krisis. Makanya sahamnya juga baru turun itu sekarang-sekarang ini. Setahun yang lalu, di bulan Juni, di bulan Juli 2020. Ketika BRI sekarang udah 4 ribuan kan? Ketika BRI waktu itu masih di bawah 3.000, Unilever ini udah di 8.000 lagi. Udah naik lagi. Pada market crash bulan Maret, cus jeblok. Tapi setelah itu dia dengan cepat naik lagi. Ketika saham-saham yang lain tetap di bawah. Nggak ikutan rebound gitu loh. Ketika saham Astra masih 2.000-an berapa, itu Unilever sudah di 8.000-an lagi. Sudah mahal lagi. Ketika saham-saham, pokoknya banyak lah saham-saham lain lah. PTBA dan ITMG masih di 7.000, sekarang ITMG sudah mau 15.000. Unilever udah langsung naik duluan ketika saham-saham lain tuh masih pada jeblok waktu awal-awal corona 1 tahun yang lalu. Kenapa begitu? Karena itu tadi, untuk sektor-sektor yang lain, perbankan, otomotif, komoditas, semua orang memprediksi bahwa karena adanya pandemi, karena adanya PSBB segala macam, kinerjanya akan drop semua. Tapi tidak demikian halnya dengan consumer goods. Karena orang tetap akan mandi, orang tetap akan cuci piring, orang tetap akan makan Indomie kalau untuk ICBP dan seterusnya. Jadi saham-saham konsumer ketika itu naik lagi. Ketika kemudian ternyata Unilever tidak benar-benar membukukan kinerja yang bagus seperti yang diharapkan, barulah sahamnya turun. Dan sayangnya kinerja yang masih turun itu masih terjadi sampai awal 2021 ini. Sehingga meskipun saya sendiri juga masih rekomen sih Unilever untuk jangka panjang, tapi untuk jangka 1 tahun ke depan lah, mungkin sampai nanti tahun 2022, sahamnya mungkin belum akan naik dulu Pak. Kalau saya waktu itu ada pegang Unilever ya, dan ketika misalnya saya beli di harga 7.000, ini kan Unilever tuh 5.000 tuh sekarang kan, beberapa bulan yang lalu kan dia masih di 6 ribuan, ya nggak? Mungkin saya juga akan cut loss ketika itu, kan belinya baru sedikit, kan belinya nggak langsung 20% porto. Sehingga ketika akhirnya saya jual, ya ruginya pun secara rupiah tidak terlalu besar sebenarnya karena belinya juga masih nyicil baru masuk sedikit. Kapan masuknya lagi? Ya nanti ketika emiten sudah labanya naik. Jadi ternyata karena kemarin resesinya cukup berat ya, udah hampir seperti tahun 98 loh. Bener-bener itu orang banyak di PHK segala macam, daya beli turun dan seterusnya. Ya ternyata orang untuk beli sabun segala macam juga mulai beralih ke yang merek yang lebih murah harganya. Saya baru sadar, ternyata harga sabun Lifebuoy itu harganya agak mahal itu dibanding sabun-sabun lain yang bukan buatan Unilever. ICBP juga sama. Nah, kalau ICBP ceritanya agak berbeda. Sebenarnya kinerjanya dia sampai tahun 2020 kemarin itu masih naik, ya. Nggak kayak Unilever masih naik, cuman Pak Sandi tuh udah tahu kan cerita yang Pine Hill itu? Tahu, Pak? Iya, ceritanya tahu sih Pak. Cuman saya cek lagi juga ICBP belum rilis yang kuartal satunya ya Pak. Betul. Kemungkinan sih pendapatannya dia masih akan naik juga untuk kuartal 1 2021 ini, ICBP ini. Masalahnya adalah karena kemarin itu kan dia dapat aset gede banget, nilainya sampai 3 miliar dolar, itu harga akuisisinya. Kalau dirupiahkan kan berarti sekitar hampir 50 triliun, antara 40 sampai 50 triliun ya. Dan itu kan belinya pakai utang. Pine Hill yang di Eropa sana itu dibelinya pakai utang. Kalau pakai utang artinya apa? Meskipun mungkin pendapatan dan labanya naik, tapi kan ada beban utang juga, beban bunga utang yang ikut naik seperti itu. Itu yang kemudian bikin investor itu jadi apa sih namanya? Jadi ragu
Bagaimana ini? Apakah istilahnya kinerja perusahaan bisa terus naik? Ini kan kalau di Pine Hill itu jadi kayak pertaruhan kan. Kalau misalnya Pine Hill ini cuan ya, maka pendapatannya itu bisa untuk nutup beban bunga utangnya. Tapi kalau misalnya ternyata cuannya belum terlalu besar, tapi di sisi lain beban bunganya sudah terlanjur naik tinggi di ICBP ini. Saya sih sebenarnya berpendapat juga bahwa harusnya tetaplah nggak ada masalah. Utangnya yang diperoleh ICBP itu super lunak, nggak pakai jaminan dan bunganya juga nggak nyampe 5% per tahun untuk pinjamannya tersebut. Jadi harusnya untungnya bisa tetap lebih besar dari Pine Hill. Tapi tetap sebelum laporan keuangannya keluar, orang akan ragu. Sebelum adanya kepastian bahwa kinerja perusahaan memang beneran laba, orang akan ragu. Itulah yang bikin sahamnya kemudian juga terus turun. Kalau saya baca di grup-grup sih memang teorinya aneh-aneh ya. Wah, ini lagi dikerjain bandar segala macam. Enggak lah, saya bilang. Jelas kok ada logikanya kok. Ya memang ya itu tadi saya bilang. Kalau misalnya untuk Telkom atau misalnya Astra kan harga sahamnya cukup stabil ya di situ ya. Ya itu juga ada penjelasannya karena laporan keuangannya bagus dan tidak ada akuisisi Pine Hill atau semacamnya yang bikin orang kemudian bertanya-tanya seperti itu. Kalau ICBP ya di situ orang lagi ragu-ragunya seperti itu. Tapi dibanding Unilever untuk ICBP ini saya tetap sedikit lebih optimis ya, meskipun ya saya sendiri belum beli dan belum berencana untuk beli dalam jangka pendek ini karena masih menunggu laporan keuangannya. Tapi kalau nanti laporan keuangannya cukup bagus, maka menurut saya di harga 8 ribuan nih. Sekarang berapa Pak Sandi harga ICBP? Di 9.200 Pak. Oke, ya 9.200, 8.000. Kalau 9.000 sih masih agak tanggung ya, saya maunya di 8.000 lah. Kalau untuk ICBP-nya itu di 8.175 untuk harga sekarangnya. ICBP? Ya, last price-nya. Oh iya, benar di 8.000. Oh, yang tadi 9.000 itu harga modalnya Pak Sandi maksudnya? Ya, betul Pak. Oh iya. Kalau dia harga 9.000 memang masih agak tinggi menurut saya Pak. Tapi kalau di harga 8.000-an ini PBV-nya dia itu udah di bawah 2 kali apa 3 kali gitulah. Intinya udah relatif lah. Cuman tetap ya, kalau misalnya ternyata nanti kinerjanya di kuartal 1 turun juga gitu pendapatannya atau labanya, ya mungkin bisa turun lebih dalam lagi itu. Tapi saya masih berharap sih nanti kinerjanya akan bagus dan kalau demikian, maka di harga 8.000 ini sudah relatif murah lah. Mungkin kita bisa mulai nyicil dari situ. Kurang lebih seperti itu, Pak Sandi. Sudah cukup? Ada lagi? Paling ini saya kalau itu bisa masih hold ya Pak ya, masih bisa hold saja. Sebenarnya gini, sejak awal memang ya itu ya, portofolionya terlalu banyak itu. Jadi separuh portonya Pak Sandi hanya di 2 saham itu saja, yang sayangnya trennya lagi turun. Dan ada penjelasannya semua. Unilever karena labanya lagi turun, ICBP karena belum adanya kepastian hasil kinerjanya setelah kemarin perusahaan akuisisi Pine Hill. Jadi kemungkinan masih akan agak turun itu Pak. Nah cuman kalau saya suruh jual cutlass ya sayang juga sih ya. Ini kan bukan saham gorengan nggak jelas juga gitu loh. Tapi ya, gimana? Maaf, sebetulnya saya ini ada sebelumnya harga porto saya itu sekitar 30%-an ya di ICBP ini. Jadi saya sebagian kemarin ada cut loss karena saham lainnya gitu. Paling gini sih Pak, ini ya cuman boleh Pak Sandi lakukan, boleh juga tidak ya. Masing-masing jual separuh gitu loh. Jadi nanti Pak Sandi tetap pegang ICBP, juga tetap pegang Unilever, tapi juga tidak mencapai 24% porto. Jadi cuma 15% porto lah masing-masing. Nah, kalau kayak gitu baru ke depannya lebih tenang. Kalau misalnya ICBP dan Unilever turun lagi, ya nanti kan kita bisa beli lagi. Karena kan sekarang megangnya belum terlalu besar. Di sisi lain kalau setelah itu ternyata malah naik dia, ya kan masih punya juga barangnya. Nggak apa-apa. Jadi duitnya itu nanti bisa dipakai untuk beli saham yang lain. Tapi intinya sekali lagi adalah diversifikasi ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita terjebak hanya terfokus pada 1 atau 2 saham saja portofolio kita itu. Jangan. Kalau saya sih terbagi rata ya. Dana saya misalnya katakanlah 100 itu tuh ada saham yang kita pegang sebanyak 10, ada yang 15, ada yang 20, tapi total ada 7 sampai 10 saham berbeda dan tidak ada saham yang kita pegangnya terlalu kecil.
Kalau Pak Sandi pegang Unilever sebanyak 24% Porto, ICBP juga sebanyak itu, maka dari saham-saham yang lain mungkin ada yang pegangnya kecil banget kan? Ya nggak Pak Sandi? Betul. Nah, itu berarti nggak seimbang itu. Jangan-jangan malah yang kecil ini yang malah multi bagger, ya kan? Sedangkan Unilevernya yang malah turun. Ya mau naiknya setinggi apa, tapi kalau kita belinya cuma satu lot, ya nggak kerasa profitnya. Kan gitu. Jadi harus seimbang seperti itu. Oke, Pak Sandi? Cukup ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak Teguh. Oke, mari.